Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Gergia Laura Fiwanda, mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya dengan NIM 24303080100228. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai anatomi ekstremitas bawah sebagai pemenuhan tugas dari dosen pengampu, Dr. Oski Eliandri MKes. Apa itu ekstremitas bawah? Ekstremitas bawah itu merujuk pada bagian tubuh kita, tubuh manusia, yang mencakup bagian-bagian dari tubuh yang digunakan untuk berjalan dan berdiri, seperti kaki kita. Secara anatomi, untuk ekstremitas bawah ini meliputi panggul, paha, lutut, betis atau tungkai bawah, perlisan kaki atau pergelangan kaki, dan juga kaki itu sendiri. Saya akan membahas tiga bagian besar dalam sistem ini. Yang pertama yaitu untuk tulang, kedua itu untuk otot-otot yang menyusun ekstremitas bawah, dan yang terakhir itu untuk persyarafan dari ekstremitas bawah itu sendiri. Yang pertama ini adalah os, yaitu tulang-tulang di ekstremitas bawah kita. Untuk ekstremitas bawah atau membrum inferius itu terbagi menjadi gelang panggul atau cingulum pelvicum dan tungkai. Tungkai ini terbagi menjadi tungkai atas atau femur dan juga tungkai bawah, crus, dan yang terakhir itu kaki yaitu pes. Dapat kita lihat di slide ini ada gambar dari anatomi permukaan ekstremitas bawah kita. Ini ada tampak anterior dan juga tampak posteriornya. Untuk bagian tulangnya sendiri, ini dari tulang pelvis atau os coxae, kemudian ada femur atau tulang paha kita, kemudian ada tibia fibula, yaitu tulang-tulang yang ada di betis, dan terakhir itu ada pes, yaitu rangka-rangka di persendian kaki kita melalui dari punggung kaki sampai sampai jari-jari dan juga telapak kaki. Baik, yang pertama ini adalah tulang panggul atau cingulum pelvicum atau pelvis. Tulang panggul ini tersusun atas tulang pinggul atau ossa coxae dan tulang ekor atau os sacrum. Untuk tulang pinggul ini tersusun atas tiga bagian tulang. Yang pertama itu adalah tulang usus atau os ilium. Habis itu ada tulang duduk atau os isi dan juga tulang kemaluan atau os pubis. Dapat kita lihat di gambar yang sebelah kiri ini adalah gambar dari pelvis kita. Untuk gambar ini dapat kita lihat ini adalah lurusan dari vertebra atau tulang belakang kita, kemudian ada tulang pelvis kita. Kemudian di gambar sebelah kanan ini adalah tulang pinggul atau os coxae jika dilihat dari ventral yang bagian atas ini. Ini adalah jika dilihat dari bagian ventral dan juga ada yang dilihat dari bagian dorsal. Untuk beberapa bagian penting ini ada yang di bold yaitu seperti spina iliaca anterior superior atau biasa disebut SIAS. Kemudian ada spina iliaca anterior inferior, kemudian ada facies auricularis, ada juga crista iliaca, ada foramen obturatum, ada tuber ischiadicum, dan juga facies symphylacis. Kemudian di bagian bawah ini juga sama, yaitu tulang pinggul atau os coxae, tapi jika dilihat dari bagian dorsal. Untuk bagian-bagian pentingnya sama, ini ada crista iliaca, ada facies glutea, dan juga di sini ada tuber ischiadicum. Kemudian di sini ada sesuatu yang saya note yaitu tentang bentuk panggul pada pria dan juga wanita. Ternyata bentuk panggul pria dan wanita itu sangat berbeda. Untuk perempuan sendiri, diameter terbesar bidang masuk panggul itu terletak horizontal, sedangkan pada pria itu terletak sagital. Oleh karena itu, pintu masuk panggul laki-laki berbentuk hati, sedangkan pada perempuan berbentuk oval. Untuk lebih rincinya, ini ada gambar panggul wanita dan juga panggul pria. Kemudian kita akan membahas mengenai articulatio oxcoxae. Articulatio ini dibentuk oleh caput femoris dengan acetabulum. Articulus ini termasuk tipe ball dan soket. Kapsul sendi berada pada limbus acetabuli dan menjembatani kepala panggul dan bagian terbesar leher panggul. Terdapat tiga buah ligamen yang memperkuat kapsul sendi dari luar untuk stabilitas sendi panggul, yaitu ada ligamen iliofemorale, ligamen pubofemorale, ligamen isiofemorale. Untuk gambarnya dapat dilihat, ini adalah gambar persendian dan jaringan ikat panggul dalam potongan sagital medial
ya ini tampak medial. Kemudian ini jika articulatio coxae-nya dilihat tampak anterior, dan juga ada articulatio coxae. Ini adalah articulationya. Kemudian kita akan membahas tulang tungkai atas atau femur. Untuk orang awam biasanya menyebut tulang ini dengan tulang paha. Femur itu merupakan tulang yang paling panjang dan paling berat pada tubuh manusia. Panjang femur ini kira-kira seperempat sampai sepertiga dari panjang tubuh. Dapat kita lihat di sini ada gambar yang pertama dengan gambar kedua. Untuk gambar pertama ini adalah tulang paha atau femur jika dilihat dari ventral. Kemudian untuk yang ini adalah tulang paha atau femur jika dilihat dari dorsal. Dapat kita lihat ini ada bagian kolum femoralis, trochanter mator, caput femoris, dan juga lain-lain. Kemudian kita akan membahas untuk tempurung lutut atau disebut juga dengan patella. Untuk tulang patella sendiri, ini adalah sebuah tulang sesamoidea, memiliki ukuran sekitar kira-kira 5 cm, berbentuk segitiga dan berada di dalam tendo musculoquadriceps femoris. Dapat kita lihat di sini ada gambarnya. Untuk gambar A ini merupakan tempurung lutut atau patella jika dilihat dari dorsal. Kemudian untuk gambar B ini dapat kita lihat ini adalah gambar patella jika dilihat dari arah ventral. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tungkai bawah, yaitu ada tibia dan juga fibula. Tulang tungkai bawah ini dibentuk oleh dua tulang, seperti yang saya sebutkan, yaitu tibia dan fibula. Untuk tulang ini biasanya kaum awam menyebutnya dengan tulang betis, yaitu tulang-tulang yang menyusun betis kita. Yang pertama akan saya bahas itu mengenai tibia. Tulang tungkai bawah ini, tibia, ini merupakan os longum. Tibia mempunyai korpus, ujung proksimal, dan juga ujung distal, berada di sisi medial dan anterior dari crus. Pada posisi berdiri, tibia meneruskan gaya berat badan menuju ke pedis. Ujung proksimal itu lebar, mengadakan persendian dengan os femur, membentuk articulatio genu, membentuk condylus medialis dan condylus lateralis tibiae. Di sebelah inferior dari condylus tibiae terdapat tonjolan ke arah anterior, disebut juga dengan tuberositas tibiae. Di bagian distalnya melekat ligamentum patella. Dapat kita lihat untuk gambarnya, ini ada gambar tibia. Yang A ini merupakan jika tibia itu dilihat dari arah ventral, kemudian yang B ini jika tibia dilihat dari arah lateral, dan juga yang C ini jika tibia dilihat dari arah dorsal. Untuk tibia ini mempunyai tiga buah permukaan. Yang pertama ada facies medialis, facies lateralis, dan juga facies posterior. Korpus tibia juga mempunyai tiga buah tepi, yaitu margo anterior, margo medialis, dan margo interosesus. Dapat kita lihat pada gambar, ini ada margo anterior, margo medialis, margo interoseus, dan juga ini ada facies lateralis, facies medialis, dan juga satu lagi adalah facies posterior. Kemudian kita akan membahas mengenai tulang fibula. Fibula ini terletak di bagian lateral crus, sejajar dengan tibia dan hampir sama panjang dengan tibia. Di bagian proksimal, fibula membentuk persendian dengan tibia, dan di bagian distal itu membentuk persendian dengan os talus. Bagian intermedia difiksasi oleh membrana interosea pada tibia, membentuk suatu sidemosis. Fibula tidak menampung gaya berat badan, dan karena bagian medial ditutupi oleh otot-otot, maka hanya ujung-ujungnya saja yang dapat dipalpasi. Fibula juga memiliki tiga sisi, sama seperti tadi itu tibia, yaitu ada facies lateralis, facies medialis, dan juga facies posterior. Dan juga mempunyai tiga tepi, yaitu margo anterior, margo posterior, dan juga margo interoseus. Ini adalah gambar dari tulang fibula itu sendiri. Ini fibula yang bagian A ini jika dilihat dari sisi medial, dan yang gambar B ini jika dilihat dari lateral. Kemudian kita akan membahas articulatio genu. Articulatio genu ini dibentuk oleh ujung distal condylus femoris dengan ujung proksimal condylus tibiae dan dengan facies dorsalis patella. Ini akan membentuk ligamentum pada sendi lutut. Untuk ligamen-ligamennya dapat terlihat, ini ada ligamen
cruciata terdapat di dalam celah sendi antara femur dan tibia. Kemudian ada ligamen colateralia, itu terdapat pada sisi luar lutut, dan juga jaringan ikat tambahan untuk memperkuat kapsul, yaitu terdiri dari ligamen patellale, retinacula patellale, medium dan lateral, serta ligamen popliteum obliquum dan ligamen popliteum arcuatum. Selanjutnya, kita akan membahas untuk tulang-tulang pada kaki. Kaki ini terbagi menjadi pergelangan kaki atau tarsus, kaki bagian tengah atau metatarsus, dan jari-jari kaki yaitu digitipedis. Ibu jari kaki dinamakan hallux atau digitus primus 1. Selanjutnya, jari kaki akan diberi nomor secara berurutan. Jari kaki kedua disebut sebagai digitus secundus, yang ketiga sebagai digitus tertius, yang keempat sebagai digitus quartus, dan jari kaki yang paling kecil atau jari kelingking kaki itu dinamakan digitus minimus. Untuk tulang pergelangan kaki atau osa tarsi itu terbagi atas dua, yaitu ada yang deretan proksimal yang terdiri dari dua tulang, dan juga ada deretan distal yang terdiri dari 5 tulang. Untuk deretan proksimal ini terdiri dari os talus dan os calcaneus. Sedangkan untuk bagian distal itu terdiri dari 5 tulang yaitu os naviculare, os cuneiforme mediale, os cuneiforme intermedium, os cuneiforme laterale, dan os cuboideum. Untuk gambarnya dapat kita lihat di bagian ini ada rangka kaki kita jika dilihat dari proksimal, dan juga ini adalah rangka kaki jika dilihat dari plantar. Dapat kita lihat di sini untuk bagian-bagian yang di bold ini merupakan bagian-bagian yang telah saya sebutkan sebelumnya. Dari talus ada os cuneiforme mediale, os cuneiforme intermedium, dan juga os naviculare. Kemudian di persendian besar kaki, ini dapat kita lihat untuk persendian besarnya sendiri itu ada upper ankle dan lower ankle. Untuk persendian jari kaki dinamakan sebagai articulationes metatarsalphalangeae dan articulationes interphalangeae pedis. Kemudian untuk sendi-sendi lainnya dapat dilihat di sini ada articulatio talonavicularis dan lain sebagainya. Kemudian saya akan membahas mengenai muskulo atau otot-otot ekstremitas bawah. Kemudian yang selanjutnya itu ada otot-otot pada ekstremitas bawah. Untuk otot ini, untuk otot sendi panggul itu dapat dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu ada otot ventral, otot dorsolateral, otot medial, dan juga kelompok aduktor. Dapat kita lihat di sini. Untuk otot ventral itu ada 3, ada muskulo iliacus, muskulo psoas mayor, dan muskulo psoas minor. Dapat kita lihat di bagian ini. Kemudian untuk otot dorsolateral itu ada musculo gluteus maximus, musculo gluteus medius, musculo gluteus minimus, dan musculo tensor fasciae latae. Dapat dilihat di sebelah sini untuk musculo gluteusnya. Kemudian untuk otot medial, ini terbagi menjadi musculo piriformis, musculo obturatorius internus, musculo gemellus superior, musculo gemellus inferior, musculo quadratus femoris, dan musculo obturatorius externus. Untuk kelompok aduktor sendiri itu terdiri dari 5 bagian muskulo. Yang pertama ada muskulo pectineus, musculo gracilis, musculo adductor brevis, musculo adductor longus, dan musculo adductor magnus. Untuk gambar-gambarnya dapat dilihat, ini adalah otot-otot ekstremitas bawah jika dilihat dari anterior. Yang ini adalah gambar otot-otot ekstremitas bawah jika dilihat dari posterior. Kemudian ini adalah perbesaran untuk bagian paha atas dan untuk muskulo gluteusnya sendiri. Kemudian ini adalah gambar lebih lengkapnya untuk otot-otot paha dan pinggul setelah fascia lata disingkirkan. Setelah fascia lata disingkirkan, ini akan nampak muskulo iliopsoas, muskulo tensor fascia latanya tadi yang disingkirkan, muskulo rectus femoris, muskulo pectineus, muskulo gracilis, muskulo factus lateralis, muskulo vastus medialis.
Kemudian di bagian ini adalah gambar otot-otot paha dan pinggul setelah fascia lata dan musculotensor fascia latae dan musculosatorius disingkirkan. Jadi untuk bagian paha sendiri itu ada beberapa lapisan di mana jika dibuka, dibuka dan dibuka lagi itu akan terdapat otot-otot yang berbeda sebagai penyusun dari otot paha sendiri. Kemudian yang selanjutnya ini adalah gambar otot-otot pada paha dan pinggul setelah musculosatorius, musculorectus femoris, musculoadductor longus, dan sebagian musculoiliopsoas disingkirkan. Kemudian yang terakhir ini adalah gambar dari otot-otot paha dan pinggul setelah hampir semua otot superficial dan beberapa otot yang terletak lebih dalam disingkirkan. Untuk yang gambar sebelah kanan, ini adalah otot dorsal lateral sendir panggul. Untuk gambar 2A itu adalah lapisan superficialnya, kemudian gambar 2B ini adalah lapisan profundanya. Selanjutnya, otot-otot pada sendi lutut. Untuk otot-otot pada sendi lutut ini ada dua, yaitu otot ventral dan juga otot dorsal. Kalau misalnya otot ventral itu ada dua otot, yaitu musculoquadriceps femoris dan musculosartorius. Kemudian untuk di bagian otot dorsal ini ada empat, musculobiceps femoris, musculosemitendinosus, musculosemimembranosus, dan musculopopliteus. Untuk gambarnya dapat dilihat di bagian ini. Untuk gambar A dan B ini adalah otot ventral sendi lutut, sedangkan yang C ini adalah otot dorsal sendi lutut. Kemudian kita lanjut ke otot-otot pada tungkai bawah dan juga kaki. Untuk otot tungkai bawah ini saya pisahkan menjadi empat, yaitu ada otot ventral tungkai bawah, otot lateral tungkai bawah, otot dorsal superficial tungkai bawah, dan otot dorsal profunda tungkai bawah. Untuk bagian otot ventral ini ada tiga otot, yaitu musculotibialis anterior, musculoextensor hallucis longus, musculoextensor digitorum longus. Kemudian untuk otot lateral tungkai bawah ini ada dua, musculofibularis longus dan musculofibularis brevis. Kemudian untuk otot dorsal superficial tungkai bawah ini ada musculotriceps surae dan musculoplantaris. Kemudian untuk otot dorsal profunda tungkai bawah ini ada musculoflexor digitorum longus, musculotibialis posterior dan musculoflexor hallucis longus. Dapat kita lihat di gambar pertama, ini adalah otot ventral dari tungkai bawah. Kemudian untuk gambar kedua, ini adalah otot lateral dari tungkai bawah. Untuk gambar ketiga sendiri, ini adalah otot dorsal tungkai bawah. Gambar 3A atau gambar ini adalah flexor plantar superficial. Dan yang untuk gambar 3B sendiri, ini adalah flexor plantar dorsal. Kemudian untuk lebih lengkapnya, bagian otot dapat kita lihat di sebelah kanan. Gambar yang pertama ini adalah gambar otot-otot tungkai bawah dan kaki lapisan superficial jika dilihat dari posterior. Kemudian gambar yang selanjutnya ini adalah gambar dari otot-otot tungkai bawah dan kaki lapisan superficial setelah musculogastrocnemius disingkirkan sebagian. Kemudian di bagian ini adalah gambar otot-otot tungkai bawah lapisan dalam dan juga yang ini lapisan paling dalamnya. Jadi untuk otot tungkai bawah sendiri sama seperti dengan otot paha, ada beberapa lapisan yang jika dibuka bagian otot-ototnya maka akan nampak otot-otot yang lebih rinci lagi di bagian dalamnya, otot-otot kecil yang membangun dari ekstremitas bawah kita. Selanjutnya ini adalah otot-otot tungkai bawah dan kaki jika dilihat dari anterior. Kemudian ini adalah gambar-gambar dari otot tungkai bawah dan kaki jika dilihat dari lateral. Dapat dilihat di sini ada musculogastrocnemius yang tadi jika di tabel sebelumnya itu dapat dibuka sehingga nampaklah otot-otot bagian dalam lainnya. Kemudian kita akan beralih ke otot punggung kaki. Yang pertama ini adalah ada musculoextensor digitorum brevis dan juga musculoextensor hallucis brevis. Kemudian di sini dapat kita lihat ini adalah gambar dari musculo interosei dorsale pedis dan musculo intersodei plantares. Di bawah ini dapat dilihat juga otot telapak kaki yang tampak plantarnya setelah aponeurosis plantar disisihkan dan juga gambar telapak kaki tampak plantarnya setelah musculoflexor digitorum brevis disisihkan. Terakhir, setelah menjelaskan mengenai tulang dan juga otot yang ada di ekstremitas bawah, saya akan menjelaskan mengenai nervus, yaitu syaraf-syaraf di ekstremitas bawah kita.
Untuk persyarafan pada ekstremitas bawah, ini yang berperan pada persyarafannya adalah saraf spinalis nomor yang T12 hingga S4. Rami anteriores pada spinalis T12 sampai L4 membentuk plexus lumbalis yang bersatu dengan plexus sacralis. Plexus sacralis itu L4 sampai S5 dan juga eh, eh, Cogiceal 1 menjadi plexus lumbosacralis. Dari plexus ini akhirnya akan berjalan saraf yang sesungguhnya dari tungkai, dasar panggul dan bagian kaudal dinding perut. Saraf-saraf berikut ini memberikan persyarafan sensorik untuk kulit ekstremitas bawah dan daerah usus. Dapat kita lihat untuk plexus lumbalis sendiri, ini ada nervus iliohypogastricus, nervus ilioinguinalis, nervus genitofemoralis, nervus cutaneus femoralis lateralis, nervus femoralis, nervus obturatorius. Dan untuk plexus sacralis, ini ada nervus cutaneus femoris posterior, nervus ischiadicus, dan nervus pudendus. Dapat kita lihat di sini, dari T12 sampai L4 itu adalah plexus lumbalis, kemudian dari L4 sampai coccygeal ini adalah plexus sacralis. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai persyarafan pada ekstremitas bawah kita. Yang pertama, saya akan membahas tentang nervus femoralis. Sebelumnya, untuk bagian nervus sendiri atau persyarafan sendiri, setiap saraf itu mempersyarafi satu bagian dari ekstremitas bawah kita. Jadi, setiap bagian walaupun letaknya berdekatan, bisa jadi itu disyarafi oleh syaraf yang berbeda. Yang pertama ini adalah nervus femoralis. Nervus femoralis ini mempersarafi kelompok otot depan tungkai atas dan sensorik sisi depan keseluruhan tungkai. Saraf ini berjalan medial ke dalam lacuna musculorum menuju trigonum femorale dan sekitar 5 cm di bawah ligamentum inguinalis menyebar ke cabang-cabang akhirnya, yaitu muara muscularis dan muara cutaneus anteriores dan juga nervus sapeneus. Kemudian itu nervus fibular atau peroneal communis. Di bagian ini, nervus ini berjalan sepanjang musculobicep femoris pada fossa poplitea dan melilit di sekeliling kepala fibula. Saraf ini memberi cabang nervus cutaneus surae lateralis untuk persyarafan sensorik dari betis lateral dan memberi hubungan dengan nervus tibialis melalui air communicans fibularis. Kemudian, saraf ini berjalan di bawah musculofibularis longus dan bercabang lagi menjadi nervus fibularis superficialis dan nervus fibularis profundus. Kemudian yang selanjutnya itu ada nervus tibialis. Untuk nervus tibialis ini itu melanjutkan persyarafan dari perjalanan nervus ischiadeus melalui punggung lutut. Pada perjalanannya, nervus tibialis ini secara keseluruhan memiliki 5 cabang. Yang pertama itu ada muara muscularis, ada juga nervus interoseus cruris, nervus cutaneus surae medialis, nervus plantaris medialis, dan nervus plantaris lateralis. Dapat kita lihat untuk nervus tibialis ini tersusun dari lumbar 4 sampai dengan sakral 3. Selanjutnya ini adalah nervus ischiadicus yang telah kita sebut di nervus sebelumnya tadi. Untuk nervus ischiadicus ini merupakan saraf paling tebal pada tubuh manusia dan mengurus persyarafan seluruh otot dorsal tungkai atas dan bawah serta seluruh otot kaki. Saraf ini juga mengurus persyarafan sensorik betis dan keseluruhan kaki. Saraf ini berjalan melalui foramen infraviriformis dan keluar mula-mula ditutupi oleh musculogluteus maximus melalui otot panggul, kemudian melanjutkan diri ke bawah musculobicep femoris ke arah distal, dan saraf ini membagi diri sebagian besar pada peralihan ke bagian distal tungkai atas menjadi nervus fibularis communis dan nervus tibialis. Kemudian yang selanjutnya itu adalah nervus obturatorius. Di nervus ini mempersarafi kelompok aduktor pada tungkai atas dan sensorik sebagian kecil daerah kulit medial di atas lutut. Saraf ini keluar dari bagian medial musculopsoas mayor, kemudian melewati canalis optarius menuju sisi dalam tungkai atas. Saraf ini mempersarafi musculooptarius externus dan terbagi menjadi ramus anterior dan ramus posterior. Demikian penjelasan mengenai ekstremitas bawah, mulai dari
tulang, os, kemudian bagian otot atau muskulo, dan juga untuk bagian persyarafan atau nervus. Saya terima kritik dan sarannya. Saya juga mohon maaf jika dalam penyampaian ini masih kurang maksimal atau masih ada beberapa bagian yang salah ataupun terlewat. Saya sangat-sangat terbuka untuk koreksi, untuk kritik dan saran dapat dikirimkan melalui Gmail saya. Dan sekian video pembahasan mengenai ekstremitas bawah pada kesempatan kali ini. Atas perhatian teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih.